Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita malam hari ini bisa bersilaturahim, berzikir, bertafakur di pusaran makam Mbah Wali Allah Syekh Silbani yang terletak di Desa Wonoputro, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang. Beliau salah satu penyiar agama Islam di Nusantara ini. Beliau waktu itu berkumpul di pusaran makam Syekh Maulana Maghribi. Cuma ini tempatnya beliau berbeda, di makamnya itu berbeda, letak pemukimannya juga berbeda. Jadi salah satu di Desa Wonoputro ini yang terletak di Desa Wonoputro juga ada makam, selain makam Syekh Maulana Maghribi, ini ada juga makam Wali Allah yang bernama Syekh Silbani yang terletak di Wonoputro, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang. Beliau salah satu penyebar agama Islam, seorang wali Allah juga di zaman dahulu. Kalau dari kita lihat posturnya, tubuhnya itu, beliau seorang wali itu berasal dari kerajaan Demak, salah satunya dari kerajaan Demak. Kerajaan Demak itu silsilahnya keturunannya Raden Fatah keturunannya Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya adalah Raja Majapahit. Itu makanya ada silsilahnya Majapahit juga. Bukan masalah Wali Songo itu turunan abad berapa, terus Majapahit itu abad tahun berapa. Kita telaah dulu. Ada telaahnya Majapahit Brawijaya melahirkan keturunan-keturunan sampai ada keturunan wali-wali semuanya. Syekh itu keilmuannya yang tua, bagus. Maka kita konten ini bukan semata-mata menyembah kuburan, bukan semata-mata menyembah makam keramat ataupun penyembah berhala. Otak-otak yang dangkal itu menilai seperti itu. Bukan kita tujuannya hanya menghormati makamnya, cuma menghormati beliau yang beratas nama wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yaitu Syekh Silbani yang terletak di Desa Wonoputro, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang. Salah satunya di daerah ini macam-macam, ada Syekh Maulana Maghribi, terus Ki Ageng Pekalongan dan lain sebagainya. Dan Ki Ageng Wonoputro masih di sekitar Desa Wonoputro juga. Beliau adalah keturunan dari Kerajaan Demak. Jadi biar tahu silsilahnya, biar dia jelaskan. Makanya kalau belum paham sejarah ataupun belum tahu filosofi sejarah, maka kita hendaklah mengikuti sejarah-sejarah ataupun makam-makam leluhur. Nanti kita akan tahu sejarah-sejarah kita sesungguhnya dan sejarah kerajaan kita yang di tanah Nusantara ini. Demikian, kalau belum paham, mari kita ikuti terus eksplor saya ini.
Mari generasi penerus bangsa kita jaga, kita rawat makam-makam leluhur kita agar enggak kehilangan sejarah, enggak kepaten obor, agar generasi penerus bangsa menghormati Napak Tilas perjuangan beliau. Kita menghormati beliaunya, leluhur kita, bukan makamnya. Cuma makam itu hanya sebagai wadah tempatnya, tapi kita menghormati Napak Tilas perjuangan para leluhur kita, para aulia wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang ada di Nusantara ini. Bukan menyembah kuburan, bukan pengabdi setan, bukan pengabdi lembu. Zaman sekarang banyak ngaji di Google, jadinya otaknya dangkal. Ada orang berziarah makam keramat, makam aulia, kepanasan. Ada yang salah dengan pola pikirnya, ada yang dangkal pola pikir pemahamannya, perlu periksakan ke dokter. Kalau di zaman sekarang saat ini merasa tenang-tenang saja, nggak peduli acuh tak acuh, bahkan mensyirikkan zikir berziarah makam keramat, mensyirik-syirikkan, bilang ngomong bid'ah ataupun penyembah kuburan, penyembah berhala. Nanti suatu saat akan diakui negara lain, baru kelojotan kepanasan, baru saat itu akan mengaku ahli kubur, ahli makam, ahli ziarah dan lain sebagainya, sok ahlinya. Saat ini belum ahli karena mereka belum tahu. Mari apabila ada kata-kata kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari jaga rawat situs sejarah makam aulia wali-wali awal yang ada di Nusantara ini. Saya Ustadz Surya Al-Habsyi, apabila ada kata-kata kurang berkenan bagi semuanya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian, saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.